Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan channel Eko Dharma Putra Bongkla. Kali ini saya akan memberikan tips agar bahan dongkelan kita bisa 100% hidup tanpa gagal, tanpa kita mengalami kegagalan dalam mendongkel pohon kelapa. Kelebihan mendongkel pohon kelapa adalah kita langsung mendapatkan bongkol yang besar, batang yang besar. Ini bahan dongkelan sudah saya pastikan. Ini saya dongkel hampir 3 bulan yang lalu setelah Idul Fitri. Saat mendongkel, kita tidak membuang seluruh pelepah yang ada. Kita cukup membuang pelepah-pelepah tua yang di sini, teman-teman. Ini saya buang. Dan saat itu saya tinggalkan 2 daun utama. Ini saya tinggalkan, teman, 1 dan 2. Ini saat 3 bulan yang lalu. Ini masih kuncup, teman. Belum kembang seperti ini. Dia masih kuncup. Memang panjang, dia masih kuncup. Dan saya beri tanda ini, tanda dia hidup. Kalau kita lihat dari ini, dia keras, tidak lembek, insya Allah hidup. Namun tanda yang saya berikan agar kita yakin barang ini hidup. Ini, teman, ini saat pemotongan ini saya potong dari saat mendongkel. Ini saya potong 1 bulan yang lalu ini. Ini saat saya dongkel ini masih utuh, teman. Hanya saya memotong bagian ujung daun ini. Saya tinggalkan separuh, ya, teman. Nah, seperti itu. 1 bulan yang lalu ini sudah saya potong. Dan ini saya beri tanda, teman. Nah, agar kita bisa yakin bahwa bahan ini bertumbuh. Ini dulu saya gores. Ini bekas goresannya. Ini bekas goresannya, teman. Saat itu saya gores sejajar dengan pelepah yang saya potong saat mendongkel. Jadi sekarang dalam 3 bulan dia sudah menumbuhkan, ini berapa senti kira-kira, teman? Nah, 2 jari orang dewasa. Artinya bahan ini sudah tumbuh. Nah, barulah kita yakin bahan kita ini hidup. Namun, teman-teman, agar bahan dongkelan itu hidup, kita wajib meninggalkan beberapa helai daun, teman, minimal 2 dan 3, agar supaya nutrisi di daun ini dapat menyupport pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, pertumbuhan daunnya. Jika kita menghabiskan seluruh daun, itu 90% gagal, teman. Apalagi saat mendongkel kita langsung menebasnya, itu saya perkirakan 100% gagal. Karena nutrisi yang ada di daun sudah tidak ada lagi untuk menyupport akar ini. Sementara jika pohon kelapa yang kita dongkel sebesar ini, sudah kita pastikan akarnya pasti putus. Cara saya mendongkel, ini saya sisakan 5 jari dari permukaan batok ini. Ini posisi batok waktu mendongkel seperti ini, ya, teman. Dia hidup di bawah pohon kelapa. Saya sisakan sekitar 5 jari ini lebarnya. Saya gali. Nah, kedalamannya saya ambil kira-kira 2 jengkal. Setelah saya gali, akar yang ada di bawah itu semuanya sudah pasti terputus. Tidak angkat. Namun ini diangkat dengan tanahnya. Tanahnya kita usahakan agar supaya tidak habis, tetap kita membawa tanah bawaannya. Dan setelah itu, setelah saya dongkel, saya bawa pulang, lalu saya berikan setiap ujung-ujung akar yang terputus itu saya oleskan dengan bawang merah. Saya oles dengan bawang merah dengan maksud dan tujuan agar merangsang pertumbuhan akar yang putus tadi, agar cepat dia tumbuh kembali. Dan setelah saya tanam di media polybed ini,
Itu langsung saya siram teman-teman media ini dengan rendaman air bawang. Bawang merah itu saya tumbuk halus-halus, saya rendam sekitar 15 menit. Setelah itu airnya kita siram. Dan selanjutnya saya rutin menyiramnya dengan air bawang minimal 1 kali dalam 2 minggu. Ini tetap saya siram ini teman. Nah, inilah penampakannya teman. Namun saya saat ini belum akan membuang pelepah ini, dan ini saya akan membiarkan dia tumbuh dahulu. Ini daun yang besar ini daun ini tidak akan tinggi lagi tumbuhnya teman. Setelah ini mekar, barulah kita tahap demi tahap kita buang pelepah ini dan buang pelapis yang ada di dalam ini. Ini teman, kelebihan kita mendongkel bahan yang sudah tua di alam, itu kita akan mendapatkan bonggol dan akar yang besar. Inilah salah satu bukti teman, mengapa sabut kelapa itu bermanfaat untuk pertumbuhan akar. Ini dia di alam teman. Kita bisa lihat ini akarnya, dengan kita memprogram utuh seperti ini original. Jika kita suatu saat ingin membukanya, kita gampang aja membukanya teman. Ini sudah lapuk teman. Ini saya perkirakan umurnya sudah hampir 2 tahun lebih. Sabutnya lapuk dan kita akan gampang membuka teman. Ini sedikit saya lihatkan teman ya. Nah, nanti batoknya ini kita ekspos jika sudah kerdil, kita berhasil mengkerdilkannya. Kita juga bisa mengekspos batoknya ini. Batoknya sudah tidak akan terlepas lagi jika kita meninggalkan sedikit serabut di bawah ini, agar dia tetap mencengkram. Akarnya sudah mencengkram sabut, dan sabutnya kita tinggalkan bagian bawah untuk berguna sebagai penahan batoknya agar tidak lepas. Nah ini teman, ini sabut ini adalah nutrisi ya teman. Ini apa, masih ada bawang ini, saya serak-serakkan aja di sini. Ini teman, ini kita oleskan di sini teman, sebagai perangsang tumbuh. Kita lihat teman, sekalian kita lihat, ternyata batoknya lumayan besar teman. Untuk daun ini saya memprogramnya tidak dengan menebas teman. Saya ingin bongkol ini tidak mengecil suatu saat. Jika ini sudah tumbuh tinggi lagi daun baru, ini batang ini tidak akan mengecil. Ini kita biarkan, ini maksudnya ini dia tetap bertumbuh, dan nantinya bonggol ini tidak akan menciut. Kita akan mendapatkan bonggol yang besar. Ini teman, lihat, kita lihat akarnya teman. Ini penampaknya teman. Nanti setelah bahan ini daunnya udah kerdil, baru kita bersihkan semua. Kita bisa mengecatnya ataupun mempernisnya batok ini, dan dia tidak akan lepas. Jika kita ingin melepas batoknya juga tidak apa-apa, dan dari umurnya dan besar ini, kemungkinan besar batok ini sudah lepas. Namun jika kita ingin mempertahankannya, ya itu tergantung selera kita teman-teman. Oke teman-teman, sampai sekian dulu tutorial saya kali ini tentang hasil dongkelan saya yang 100% hidup. Sementara teman, biar saja ini dulu. Ini hanya untuk kepentingan konten ya teman, untuk menjaga akarnya agar tidak terlalu panas-panas ya teman, tidak terlalu kena matahari. Kita biarkan dulu bahan ini hidup sampai ada tunas baru. Setelah tunas ini baru saya akan mengkerdilkannya dengan cara membuang pelapisnya sampai ke dasar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat teman. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe di channel Eko Dharma Putra Bongkla. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.